سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang pembahasan tafsir As-Sofi karya Muhsin Al-Kashani. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yakni biografi Mufassir. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin Murtado bin Mahmud atau populer dipanggil Muhsin Al-Faid Al-Kashani. Beliau merupakan cendekiawan, mistikus, pujangga, filosof, pakar hadis muslim bermadhab Syiah Itsna Asy'ariyah. Beliau lahir di kota Kashan pada tahun 1007 Hijriah dan meninggal pada tahun 1090 Hijriah di kota yang sama pula. Ketika masa belajar, beliau merupakan salah satu murid terbaik dari Sodar al-Muta'alihin atau lebih dikenal dengan nama Mula. Selain itu, beliau juga menjadi menantu dari gurunya tersebut. Berkat kegigihannya, beliau menghasilkan karya yang besar, diantaranya yakni Sirat As-Sholikin atau Lentera Para Penepuh Hakikat, Syaq Mahdi atau Rindu pada Al-Mahdi, Tafsir Sofi, dan juga karya yang monumental ialah Al-Mahajjah Al-Baido. Kemudian dengan usia yang terbilang panjang ini, beliau menghasilkan banyak sekali karya ilmiah di berbagai bidang ilmu dan mencapai kedudukan tinggi ilmu pengetahuan. Gurunya tersebut merupakan bapak pendiri filsafat kebijaksanaan utama atau Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Sudah barang tentu ia menguasai filsafat mutakhir ini, sistem filsafat yang dibangun dalam kerangka intuisi, akal budi, dan wahyu ilahi. Pengaruh dan penguasaannya atas kebijaksanaan utama tampak kuat di sejumlah karya teologisnya seperti Al-Ma'arif. Beliau sendiri lahir di keluarga yang senang akan ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dari peran terutama kakeknya, Shah Mahmud, dan sang ayah, Shah Murteza, juga saudaranya Mula Muhammad Ma'ruf, Beh Nurdin, dan Maula Abdul Ghafur. Mereka adalah pemuka besar agama yang melahirkan karya-karya ilmiah. Anaknya sendiri, Faid Mullah Muhammad, yang dikenal dengan nama Alamul Huda, turut melengkapi dan melestarikan tradisi intelektual keluarga tersebut. Selama beliau mencari ilmu, banyak ulama yang telah menjadi gurunya. Namun, ada dua yang sangat berpengaruh baginya, yakni Mula Sodra dan Sayyid Abu Ali Jamaluddin Bahroni. Setelah dirasa cukup menerima ilmu dari gurunya, beliau pun memiliki murid guna meneruskan sanad keilmuannya. Beberapa di antaranya, mereka termasuk para ulama dan ilmuwan besar seperti Mula Abul Hasan Syarifatuni Amuli Isfahani. Ia adalah penulis tafsir Mi'raj Al-Anwar. Kemudian murid besar lainnya ialah Alamah Majlisi, penulis terkenal ensiklopedia hadis terbesar Bihara Al-Anwar, dan Sayyid Nikmatullah Jazayiri, penulis Anwar Al-Nu'maniyah. Usia 82 tahun merupakan karunia ilahi yang besar diterima Faid Kashani. Setelah menghabiskan umur dan kehidupannya untuk ilmu dan amal, pada tahun 1090 Hijriah ia wafat. Ia dikuburkan di kota kelahirannya Kashan, makanya dikenal juga dengan nama Keramat. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan tafsir As-Sofi. Untuk kelemahannya, pertama, penggunaan metode takwil yang cenderung arogan. Kemudian yang kedua, penggunaan metode takwil tidak mengindahkan aturan takwil dalam khazanah ulumul Quran. Kemudian yang ketiga, penggunaan metode takwil hanya didasarkan pada kepentingan mencari justifikasi untuk mendukung madhabnya. Kemudian yang keempat, makna Al-Quran sering diselewengkan akibat upaya dalam melakukan justifikasi untuk kepentingan madhabnya. Namun demikian, pasti ada kelebihan dalam produk tafsir As-Sofi tersebut. Di antaranya satu, penggunaan metode takwil bisa membuat fokus mereka kepada makna batin Al-Quran. Kemudian yang kedua, memiliki banyak riwayat penafsiran yang selalu bersambung sampai Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang metode
penafsiran tafsir Al-Safi. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu penafsiran dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran mereka. Metode penafsiran digunakan oleh Syiah Itsna Asy'ariyah. Mereka selalu berupaya sekuat tenaga untuk menyesuaikan ayat-ayat Allah dengan prinsip-prinsip mereka. Umpamanya saja tentang masalah imamiyah. Mereka tidak hanya mencukupkan diri dengan perkataan yang meyakinkan serta nas-nas dari Rasulullah SAW mengenai keimanan ahli dan imam-imam selanjutnya, tetapi mereka juga berusaha menundukkan ayat-ayat Allah SWT kepada pendapat tentang wajibnya keimaman Ali setelah Rasulullah secara langsung dan tanpa terputus. Yang kedua, penafsiran dilakukan dengan metode takwil. Seperti dijelaskan Jalaluddin Al-Suyuti, takwil adalah memindahkan makna ayat dari makna yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Atau seperti yang disimpulkan Rashihun Anwar, takwil adalah mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahirnya. Yang ketiga, penafsiran berbentuk bil al-ma'syur. Keterangan-keterangan yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri mengenai ayat-ayatnya, apa-apa yang dikutip dari Rasulullah, serta apa-apa yang diikuti dari imam-imam 12. Menurut mereka, ucapan-ucapan para imam yang maksum termasuk dalam kategori sunnah. Ucapan para imam dianggap sebagai hujjah dan tak ubahnya seperti perkataan Nabi Muhammad SAW, karena ia berbicara dengan bimbingan dari Rasulullah sebagaimana Nabi berbicara dan dibimbing oleh Allah SWT. Selanjutnya yaitu tentang corak tafsir Syiah. Corak tafsir Syiah adalah tafsir simbolik, menekankan simbolik yaitu menekankan pada aspek batin Al-Quran. Dalam Khazanah Ulumul Al-Quran, tafsir seperti ini biasa dikenal dengan tafsir batini. Al-Zahabi menyebutkan tafsir simbolik dengan ungkapan al-tafsir al-ramzi, sedangkan Habil Dabasi menggunakan istilah tafsir esoterik. Kalangan Syiah lebih menekankan penafsirannya pada aspek batin Al-Quran. Pengklasifikasian Al-Quran menjadi 2 bagian, aspek lahir dan aspek batin, merupakan prinsip terpenting dalam penafsiran Syiah, terutama Syiah Imamiyah. Bahkan aspek batin dianggap mereka sebagai aspek yang lebih kaya daripada aspek lahir. Selanjutnya yaitu contoh penafsiran. Ketika menafsirkan surat Al-Maidah ayat 55 yang berbunyi, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimunas sholat wa yu'tunaz zakat wa hum raki'un, yang memiliki arti, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta tunduk kepada Allah. Penjelasan contoh penafsiran tersebut, Al-Tusi menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bagi keimanan Ali bin Abi Thalib sesudah Nabi SAW, langsung dan tanpa terputus. Pengertian wali dalam ayat di atas menurut Al-Tusi adalah yang lebih berhak atau yang lebih utama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Juga yang dimaksud walladzina amanu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ayat ini ditunjukkan kepada Ali. Maka ayat ini sama halnya dengan Al-Tusi, Al-Tibrisi, Tafsir Al-Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran menggunakan ayat di atas untuk mengukuhkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.